Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gigih Punya Cerita. Jreng, udah gitu aja. Intronya gitu aja udah. Eh, Males ngedit dan nggak kreatif ya. Itulah kesan yang akan pertama kali kalian rasakan ketika kalian mampir di channel Gigih Punya Cerita. Ya isinya kayak gini. Oh, intro aja males ngedit kok. Aduh, jangan motovlog paling males ini aku ini. Oke lur, ini tadi ceritanya aku baru pulang ini dari alun-alun kidul Alkit Jogja, belajar bikin hyperlapse gitu loh, hyperlapse tapi menggunakan HP. Kalau biasanya kan hyperlapse itu menggunakan kamera ya kan ya, kamera DSLR atau kamera mirrorless apalah itu namanya, aku kurang tahu. Biasanya kalau profesional itu seperti itu. Berhubung aku ini nggak punya modal, punyanya cuman HP, ya udah tak manfaatin aja HP. Bisa nggak sih kira-kira bikin hyperlapse itu menggunakan HP? Tuh. Dan kurang menarik ya itu tadi cerita untuk dibagikan ya. Ada cerita yang hari ini yang menarik ini kayaknya untuk di share kepada kalian ini. Tadi pada waktu aku di Alkit tadi, pas waktu ngambil video itu tadi, ada beberapa pengamen ya menghampiriku. Biasa ya kalau di Alkit itu ya yang di paling aku kurang nyaman itu pengamennya itu. Ya bukannya gimana, bukannya masalah uang 1.000 atau 2.000, tapi kan kalau kalian orang Jogja, tentunya kalian kan sudah hafal ya berapa banyak pengamen yang ada di Alkit gitu loh lur. Duduk baru ngobrol sebentar didatangi pengamennya pergi sekitar 2 menit 3 menit kemudian pengamen lagi ya. Kalau kayak gitu kok sebagai lahan gitu loh. Ya kembali lagi kayak itu tadi, ini bukan masalah uang 1.000 atau 2.000 nya. Pasti kalau misalnya aku share di sosial media seperti ini, kayak di YouTube, Instagram atau apa gitu, bahas hal-hal yang seperti ini, pasti ada aja netizen yang ngomongin, alah cuman uang 1.000 rupiah 2.000 rupiah kok pelit amat. Pasti ada aja yang ngomong seperti itu. Itu bukan masalah pelit atau tidaknya lur, tapi dilihat dari orangnya yang ngamen. Kalau aku, orangnya yang ngamen itu rata-rata itu masih seumuranku, bahkan ada yang masih di bawahku. Otomatis kan masih muda, tentunya kan harusnya lebih produktif lagi jika mencari lahan pekerjaan lain. Ya kurang tahu kan, ya bisa aja apa kayak terserah dia. Dan pakaian yang dia pakai, dari rambut sampai sepatu, bahkan lebih bagusan punyanya dia daripada pakaian yang aku pakai. Jadi kan kayaknya kok kurang etis banget kalau misalnya memberikan sumbangan pada orang-orang seperti itu. Terus ada lagi pengamen yang biasanya ada di lampu merah. Kalau yang ada di lampu merah itu kan ada berbagai macam ya. Kalau di Jogja itu ada angklung, terus ada boneka mampang, pokoknya banyak sekali. Kalau untuk angklung itu aku malah seneng, soalnya dia itu jual apa ya, jual seni gitu loh, jual kreativitas gitu, menghibur lah, intinya penghibur. Siang-siang misalnya nunggu lampu hijau atau rumahnya loh ada suara angklung kayak gitu, itu seneng. Kalau nggak ada boneka mampang yang joget-joget, kan rumahnya itu baru menghibur, bermanfaat kalau menurutku. Tapi ada lagi yang nggak perlu disebutkan lagi, nanti ya paling kalian sudah tahu lah
Dan aku bikin video ini aku sudah siap dibully kok lur. Nggak apa-apa kalian bully aku, tapi kan yang penting aku mau share sesuatu yang sangat penting bagi kalian. Kalau misalnya kalian terbiasa ngasih recehan kepada orang seperti itu secara tidak langsung kalian itu salah lur. Salahnya gimana? Salahnya apa? Kalian itu bakalan membuat dia jadi orang yang manja. Sekali lagi saya mengatakan ya, ini jangan ini terlepas dari masalah pelit atau tidaknya loh ya, tapi ini masalah dia manja atau tidaknya. Kalau kamu emang peduli sama dia, peduli sama orang-orang yang begitu, misalnya adik-adik yang kurang mampu, maaf ya, atau gimana ya, kenapa kalian nggak itu saja kasih dia modal gitu, kasih ya kalian penggalangan dana kayak atau apa, terus kasih dia modal buat usaha kecil-kecilan atau dagang apa, kayak dagang tisu atau dagang minuman, kan itu lebih bermanfaat. Jadi kan kalau diibaratkan, kalian itu yo jangan kasih umpan tapi kasih kail, biar dia maaf tak ulang lagi, wah aku wis belibet le omong. Kalau misalnya ada orang yang minta itu, jangan kalian kasih ikannya, tapi kasihlah kailnya. Supaya apa? Supaya dia bisa berusaha untuk mencari ikan sendiri, bukan malah minta-minta ikan gitu lur. Itu yang bagus. Banyak kok kasus-kasus di televisi yang memberitakan ya, kalau pengemis-pengemis yang berkedok gitulah, itu malah dia berhasil mengumpulkan uang sampai puluhan juta lur itu lur. Banyak kalian tentunya pasti sudah sering melihat berita-berita seperti itu kan lur. Nah itu ya karena apa ya, karena ya kita ya tidak bisa lur, tidak bisa membedakan mana yang harus kita bantu, mana yang sebenarnya dia itu sebenarnya hanya manja gitu loh. Aku tuh dulu pernah ya lur, pulang kerja, wah aku kalau kerja tuh ngeluh aja isinya lur. Ya capek lah, ya gini, pokoknya ngeluh aja. Ketika aku pulang kerja ada, maaf ya ini bapak-bapak, maaf sekali, untuk kakinya itu cacat satu. Beneran dia naik sepeda itu bukannya dikayuh lur sepedanya itu lur, karena kakinya tidak memungkinkan untuk mengayuh, pokoknya amit-amit lah, pokoknya nggak bisa mengayuh. Tapi bapak-bapak itu tidak pernah mengemis lur. Bapak itu tetap jualan tisu, permen, terus pokoknya makanan-makanan kecil. Padahal itu keuntungannya berapa besarnya sih lur? Kalau menurut kalian kecil banget lur. Tapi kenapa bapak-bapak itu tidak menjadi pengemis saja? Sebenarnya kalau dia menjadi pengemis, dia sudah masuk ke dalam kategori pantas. Kenapa? Karena yo badannya tidak memungkinkan untuk bekerja. Tapi nyatanya bapak itu nggak ngemis itu lur. Bapak tadi memilih naik sepeda dengan kakinya sebagai pendorong gitu, tetap cari nafkahnya lewat jualan, itu bukan ngemis. Hal-hal seperti itu loh langsung membuka mata hatiku tuh, langsung ya Allah, ternyata aku masih diberi pekerjaan yang setiap bulannya itu gajinya ya alhamdulillah lumayan. Terus aku diberi tangan, kaki, anggota tubuh yang lengkap dan sehat. Aku masih ngeluh, sementara kalau misalnya aku berada di posisi bapak-bapak itu tadi, gak seperti apa keluhanku setiap harinya, aku pasti menyalahkan Tuhan lah, menyalahkan orang tuaku lah, menyalahkan siapa kayak gitu. Kalau misalnya aku di posisi bapak-bapak itu tadi, banyak sekali lur. Ada lagi, mohon maaf sekali lagi, ada lagi bapak-bapak yang tidak bisa melihat apakah dia mengemis. Tidak lur, ada beberapa yang jualan roti, terus dia cuman dikalungin kerdus, nominal harganya satu roti harganya berapa gitu. Kalaupun orang itu membayar dengan uang mainan, bapak-bapak tadi nggak tahu kok lur. Tapi bapak-bapak tadi yo
nggak ngemis gitu loh lur. Aku bahkan salut banget sama orang-orang yang seperti itu gitu loh lur. Mereka itu loh, nggak tahu ya, tapi kayaknya ya, ini menurut prediksiku aja ya, orang-orang seperti itu yang mempunyai keterbatasan tapi tidak mengemis, kayaknya mereka itu malunya itu bukan karena orang lain, tapi mereka malu karena Tuhan. Mereka masih bisa jalan kok, walaupun masih banyak kekurangan. Kenapa harus meminta-minta gitu lur? Dan itu bagus lur, sekali lagi bagus. Kalau seandainya saja ada orang yang masih ngemis, apalagi masih seumuranku, yang badannya sehat, sehat pokoknya sempurna, ayolah kalian itu diberikan segala kelebihan oleh Tuhan, dimanfaatkan dengan benar, jangan dijadikan seperti itu. Terus pelajaran yang bisa diambil dari video ini apa? Nggak tahu. Pokoknya aku cuman mau ngasih unek-unek kepada kalian. Ayo kita bersyukur, sama-sama bersyukur. Apapun yang terjadi kita bersyukur. Jangan pernah kita itu menatap ke atas, tapi kita sering-seringlah menatap ke bawah. Karena apa? Karena ketika kalau kita sering-sering menatap ke bawah, kita akan selalu bersyukur. Beda cerita kalau misalnya kita selalu lihatnya yang ke atas gitu. Orang lain punya gini, kok aku masih kayak gini. Orang lain bisa gitu, kok kita masih stagnan di sini. Nah, yang ada kita hanyalah kayak aku dulu, isinya cuman menggerutu atau mengeluh, menyalahkan orang lain gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri itu diberikan beberapa kelebihan yang sudah lebih dari cukup, cuman kita aja nggak pandai bersyukur gitu. Dan seandainya ada yang nonton ini terus membuli aku, silahkan lur, silahkan bully aku di kolom komentar, silahkan dislike videoku ini sebanyak mungkin. Aku nggak akan marah ataupun dendam, karena aku ngomong apa adanya. Aku ngasih bukan wejangan ya, aku sendiri juga masih kurang kok. Aku tuh nge-share cerita ini loh ya, semoga aja ada pelajaran yang bisa diambil, walaupun cara penyampaianku masih berbelit-belit dan masih banyak kekurangan di sana sini, tapi semoga saja ada pelajaran yang bisa diambil. Bagi kalian yang bisa mengambil pelajaran dari video ini, ayo segera amalkan ya lur ya. Dan bagi kalian yang masih berprasangka buruk atau suka berpikiran negatif, silahkan dislike dan bully aku sebanyak-banyaknya. Dari Gigih Punya Cerita cukup sekian dulu ya. Semoga wis pokoknya sudah sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.